Salam, salam sehat buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya bangun ruang prisma. Oke, kita lihat berikutnya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang yang berhadapan yang kongruen ataupun disebut sama dan sebangun. Kongruen itu sama dan sebangun yang saling sejajar. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi pengertian prisma di sini adalah prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang yang saling kongruen. Artinya prisma adalah daerah yang dibatasi dua bidang yang saling sama dan sebangun. Nah, macam ini yang pertama ini. Nah, yang sebangun mana nih? Alas dengan penutupnya nih. Nah, ya. Ini namanya prisma. Nah, ini prisma segi empat ya. Oke, ini juga namanya prisma. Ini prisma segi empat karena alas dengan penutupnya sama. Oke, ini prisma segi 5. Alas dengan penutup sama. Ini harus sama ya penutupnya ya. Kongruen di sini maksudnya dia panjangnya harus sama dan bentuknya harus sama. Panjang sisi ini harus sama dengan ini juga harus sama, nggak boleh berbeda. Dan harus bentuknya sama. Ini panjang sisi ini harus sama dengan yang ini. Ini harus sama dengan ini. Begitu juga yang ini. Jadi itulah namanya bangun prisma. Oke, prisma adalah yang dibatasi oleh dua buah bangun yang saling berhadapan dan saling kongruen. Oke, itu dia pengertiannya. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alas atau bidang atasnya. Jadi prisma itu nama suatu prisma itu ditentukan oleh alasnya. Kalau alasnya dia berbentuk segi 4, nah ini kan segi N atau segi 4, berarti namanya prisma segi 4. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti prisma segitiga. Alasnya berbentuk segi 5 berarti prisma segi 5. Kalau alasnya berbentuk layang-layang berarti prisma layang-layang. Begitu dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar 1 itu adalah prisma segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4 ya. Gambar 1 kan berbentuk segi 4 ya. Oke. Ini dia ya. Oke, baru yang berikutnya gambar 2 dan 3 itu disebut prisma segitiga dan segi 5. Oke, karena alasnya berbentuk segitiga dan alas ini berbentuk segi 5. Ini sama dengan ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, rumusnya. Rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah sama dengan luas alas tambah luas bidang atas. Ya, jadi luas alasnya tambah luas bidang atas itu bidang penutupnya. Tambah luas bidang tegak. Luas bidang tegak itu sisinya. Luas bidang tegak yang ini ya. Sisi-sisinya ini ya. Sisinya ini tadi alas dengan penutup. Nah, ini tambah sisi-sisinya ini. Ini namanya sisi bidang tegak yang pinggir-pinggirnya ini ya. Oke, itu dia. Oke, jadi ini rumusnya. Luas permukaan prisma, luas alas tambah luas bidang atas tambah luas bidang tegak, atau bisa juga dibentuk seperti ini rumusnya pun bisa. Kalau ini agak rumit melihat bentuk rumusnya atau memahaminya, ini aja. Maka rumus luas permukaan prisma bisa seperti ini ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi ini sudah lebih simpel dia ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke. Itu dia rumusnya. Nah, ini bentuk daripada keterangan rumus tadi ya. Ini keliling alasnya. Ini tingginya. Oke. Nah, contoh 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9 cm, 12 dan 15 cm. Jika tinggi prisma tersebut 10 cm, hitunglah luas permukaannya. Permukaan prisma tersebut. Nah, ini sisi-sisinya kan ini dia berbentuk segitiga siku-siku alasnya. Oke. Ya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus saja. Luas permukaan prisma 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Ini tadi rumusnya kan 2 kali luas alas berarti alas dengan ini itu maksudnya nanti ya. Oke, 2 kali luas alas tambah keliling alas. Nah, ini keliling alasnya nanti kamu tambahkan saja kali tinggi. Nah, ini tingginya. Oke. Nah, sekarang ini dulu luas alasnya dulu. Alas ini kan berbentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku alasnya kan segitiga, berarti rumus luasnya berarti luas alasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang mana yang mau dibikin alas, mana yang mau dibikin tinggi? Sementara angkanya di sini ada 3. Ingat, alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Nah, ini yang saling tegak lurusnya ini. Ya, harus yang membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi ini alas, ini tinggi, atau ini alas, ini tinggi. Boleh-boleh saja, yang penting mereka harus saling tegak lurus.
Nah, ini cuma ini kita buat ini sebagai alas, ini tinggi. Ya, sebenarnya ini alas, ini tinggi juga boleh, nggak masalah itu. Oke, ini alasnya kita buat, ini tingginya, ini dia. Ya, oke ya. Baru tambah keliling alas, tambahkan saja nih kelilingnya nih. Ini dia ya. Baru dikali tinggi, ini dia. Oke. Nah, 2 dikali, ini kita kalikan dulu ini kemari, ini 6 kali 9 54. Ini dia. Ini tambahkan hasilnya ini kali 10. Oke, ini dikali, ini hasilnya 108. Ini dikali, ini 350 hasilnya. Dijumlah 468 cm kuadrat. Jadi luas permukaan prisma adalah 468 cm kuadrat. Itulah dia contoh 1. Oke, sekarang contoh 2. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Nah, ini alasnya berbentuk belah ketupat nih. Berarti namanya prisma belah ketupat. Ya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 10. Nah, panjang sisinya 10 dan panjang diagonal masing-masing 12, 16. Diagonalnya ini 16 dan 12 ya. Oke. Bisa ya dipahami ya? Oke. Oke, ini 16, ini 12. Oke. Nah, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Hitunglah luasnya ini. Luas permukaan prisma 2 kali luas alas ya. Oke, ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan berbentuk belah ketupat. Apa rumus luas belah ketupat? Setengah kali diagonal. Ini dia. Setengah kali diagonal. Oke, baru tinggal kita kalikan saja. 12 ini 18. Jadi ini dia. Nah, ini dulu 4 kali. Oh, ini seharusnya kali ya tadi ya. Kali ini karena dia sama panjang sisinya kan keliling alasnya kan ini 10, ya udah kali 4 aja ya kan. Nah, ini seharusnya 4 kali 10, ini dikali 15. Nah, ini hasil kalinya nanti. Nah, ini 40 ya, ini seharusnya 40, ini seharusnya dikali nih, bukan tambah ini. Berarti 40 kali 15 nanti ini ya. Ini 40 kali 15. Oke, ini kita hitung dulu. Ini nanti dapatnya 6 dikali 16 itu nanti hasilnya 2 kali 96 ya. Nah, ini tadi kita kali, ini 40 kali 15, 600. Baru ini 192 ditambah hasilnya ini 600, 792. Jadi luas permukaan prisma adalah 792 cm kuadrat. Begitulah dia teknik cara menjawabnya. Oke ya. Sekarang contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, perhatikan. Alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 9 cm. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Jika tinggi prisma 20 cm, nah perhatikan, alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 9 cm. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut jika tinggi prisma 20 cm. Nah, ini kalau kita lihat dia alasnya berbentuk persegi panjang ya. Oke, luas permukaan limas. Berarti 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti persegi panjang berarti panjang kali lebar kan? 15 dikali 9. Baru ini keliling alasnya. Keliling alas itu kalau persegi panjang kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Keliling persegi panjang kan itu dia. Ini dia kali 20. Berarti ini nanti 135, 2 kali ini 270. Nah, ini 40. Ini nanti hasilnya 48 ya, baru dikali 20. Nah, ini dikali 960. Ini dijumlah 1230 cm kuadrat. Jadi luas permukaan limas adalah 1230 cm kuadrat. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, satu lagi coba kita lihat contoh. Perhatikan baik-baik contoh yang berikut. Oke. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium siku-siku. Nah, ini kita lihat, ini trapesium siku-siku nih. Ya, ini dia siku-sikunya. Nah, di sini siku-sikunya ya. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi yang sejajar adalah 13 cm dan 7 cm. Nah, ini sisi yang sejajarnya ini ya 7 dan ini 13. Kalau dijumlah ini 7 tambah 6 udah 13 ini kan. Nah, ini yang sejajarnya. Yang kita lihat alasnya ya. Nah, ini dia 7 cm dan 13 ini dia. Dan tinggi trapesium. Nah, ini tinggi trapesiumnya ini 8. Alasnya kita tengok ya. Jika tinggi prisma, ini tinggi prisma 15. Tentukan luas permukaan prisma. Oke.
Nah, bagaimana cara menghitung kalau bentuk soal seperti ini? Oke, luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya dulu. Nah, alasnya kan berbentuk trapesium ya. Trapesium rumusnya apa? Luasnya setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya tadi kan ini dia 13 sama 7. Ini dia. Ini yang sejajarnya. Nah, ya. Baru dikali tingginya. Tingginya 8, ini dia. Oke, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Baru keliling alasnya. Keliling alasnya. Nah, ini dia. Keliling alasnya kan harus ditotalkan, ini dia semua. Ini berapa panjangnya, ini sebentar udah diketahui, tapi yang ini belum. Nah, yang ini bagaimana cara mencarinya? Ini dia. Ini kan S ini di sini. Nah, S ini kan sisi miring, ini segitiga nih dia nih. Nah, ini segitiga. Nah, segitiga siku-siku. Kalau ditanya berarti ini tinggal tambahkan saja. Sisi miring berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. Ini jadi 100, berarti ini 10 sisi miringnya. Ini kan Pitagoras nih ya. Kalau sisi miring ditanya, sisi miring tinggal tambahkan aja. Nah ya, tambahkan aja ini dengan ini. Oke, tapi dikuadratkan ya. Oke, 10. Jadi 8 tambah 13 tambah 10 tambah 7. 8 tambah 13. Ini kan 13 nih, 7 tambah 6 tambah 10 tambah 7. Ini kan kelilingnya ya. Nah, ini dia. Baru dikali 15. Nah, ini hasil kalinya nanti ini dia. Ini dia 20 kali 8. Nah, ini nanti dijumlah 38 kali 15. Ya, ini hasilnya nanti ini 20. Oke, ini kan 20 ya. 20 nanti kali kemarin hasilnya 20, tinggal kali 8. Baru ini kalinya 570. 160 ditambah 570 730 cm kuadrat. Oke, seperti itulah cara menghitung luas prisma ya. Oke, cara menghitung prisma seperti itulah teknik cara menjawabnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak semua bisa memahami dan bisa dimengerti. Salam sehat buat kita semua. Sekian, terima kasih.